A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna sa'ata atiyatun atiyah. Wa anna sa'ata atiyah, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Ya. Wa anna sa'ata atiyah, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. La raiba fiha, janganlah engkau meragukan fiha di dalamnya, maksudnya terjadinya. La raiba fiha, janganlah engkau meragukan terjadinya hari kiamat. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah ya ba'asu, pasti akan membangkitkan mang fil kubur, siapa saja yang ada dalam kubur. Saya ulangi. Wa anna sya'ata atiyah, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya, maksudnya tidak ada keraguan akan terjadinya. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah ya ba'asu, pasti akan membangkitkan mang fil kubur, siapa saja orang yang ada di dalam kubur. Saya ulangi satu kali lagi. Wa anna sya'ata atiyah, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. La raiba fiha, janganlah engkau sekali-kali meragukan di dalamnya atau terjadinya. Wa anallah, dan sesungguhnya Allah ya ba'asu, pasti akan membangkitkan mang fil kubur, siapa saja orang yang ada di dalam kubur. Mangga bade saha heula. Abi heulanya Pak Ustaznya. Mangga Bu Haji Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyah, dan wa anna, dan sesungguhnya as-sa'ata, hari kiamat, atiyat, bentar ya, atiyah ya pasti datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah ya ba'asu, dan akan membangkitkan mang fil kubur, siapapun yang di dalam kubur. Oke, bade nunjuk saha Ibu? Mangga Bu Haji Erna. Bu Haji Erna. Ya. Surat berapa Tete? 22 ya? Surat 22 ayat 7. Ya, 7. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fi, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Raiba fi, la raiba fiha wa anallah. Terus sakit lah Bu. La raiba fiha. La raiba fiha, tak ada keraguan padanya. Ya, lanjut. Allah ya ba'asu, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan ya mang fil kubur, semua orang di dalam kubur. Oke, mangga bade nunjuk saha? Mangga jihad. Mangga jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata. Sana panjang. Wa annas sa'ata. Oh iya. Wa annas sa'ata, dan sungguh kiamat itu atiyatun, pasti akan datang. Iya. La raiba, tidak ada keraguan. Iya. Fiha, padanya. Betul. Fa annallah, dan sesungguhnya Allah Iya. ya ba'asu, akan membangkitkan. Betul. Man, siapapun fil kubur, yang di dalam kubur. Oke, lanjut siapa? Ibu Emma. Bu Emma bisa ikut?
Ya, punten itu nyari maos. Oh iya, Tapi menyimak doanya menyimak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah bisa ikut. Bisa. Oke, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. An-nasa'atiyah. Dan sungguh Allah hari kiamat itu pasti datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. Wa anallaha, sesungguhnya Allah yab'atsu akan membangkitkan mangfil kubur, siapapun yang ada di dalam kubur. Oke, badai nunjuk saha Ibu. Ada siapa ya? Belum Bunti. Bunti. Iya, siap. Kadang teu. Kadangu tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata Sana panjang. Wa nasya'ata. wa annas sa'ata atiyah. Iya. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Oke. La raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. Betul. Wa annallah, dan sesungguhnya Allah Ya. yab'atu akan membangkitkan. Ba'asu. Yab'asu akan membangkitkan Betul. man fil kubur, siapapun yang di dalam kubur. Oke. Gitu. Sudah kalau Cukup ya. Kita lanjut satu ayat lagi. Kita buka surat 19 ayat 15. 19. Kurang ubah Hari Al-Qur'annya sepadas apal. Ya, 18 nih. Iya, 18 ayat 15. 15. Wassalamun ya. Oke, a'udzubillahi wassalamun alaihi, dan kesejahteraan atau keselamatan baginya, bagi dirinya. Wassalamun alaihi, dan keselamatan bagi dirinya. Yauma wulida, ya, pada hari dilahirkannya. Wa yauma yamut, dan pada hari wafatnya atau pada hari kematiannya. Wa yauma yub'atsu hayya, katanya. Dan juga pada hari dia dibangkitkan hidup kembali, katanya. Oke. Wassalamun alaihi, dan keselamatan bagi dirinya yauma wulida, dikala dia dilahirkan, pada hari dilahirkan. Wa yauma yamut, pada hari dia meninggal atau wafat atau kematiannya. Wa yauma yub'atsu hayya, dan pada hari dibangkitkan hidup kembali. Sekali lagi. Wassalamun alaihi, dan keselamatan bagi dirinya yauma wulida, ya, pada hari dilahirkan. Wa yauma yamut, dan pada hari diwafatkan. Wa yauma yub'atsu hayya, dan pada hari dibangkitkan hidup kembali. Bunti, kan tadi terakhir Bunti. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamun. Salah panjang lana. Wassalamun alaihi. Ya. Alaihi. Ya, betul. Wassalamun alaihi, dan keselamatan baginya. Betul. Yauma, pada hari. Iya. Wulida. Iya. Lahirnya. Iya. Wa yauma yamut, iya. dan pada hari wafatnya. Iya. Wa yauma yub'atsu hayya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Oke, badai nunjuk saha? Bu Haji Erna. Bajana mangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamun alaihi. Sampai gitu ya? Betul. Kan atas dirinya. Ya. Yauma wulida. Ya. Pada hari. Pada hari ia dilahirkan. Betul.
wa yauma yamut, Ya. pada hari ia meninggal, Ya. wa yauma yub'atsu hayya, Ya. pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Betul. Mangga bade nunjuk saha. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bu Haji Yuyu. Dan ngiring nyimak tadi ayah masih ayah pun adi. Oh, mangga. Mangga bangga Bu. Bu Haji Erna bade nunjuk saha. Nyimaknya bunya. Bu Haji Rina. Aduh, ngalenyak aduh. Aja dah. Kamu tamsela. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Wassalamun alaihi, dan kesejahteraan bagi dirinya. Betul. Oh, mana tadi teh? Yauma wulida, dan pada hari dilahirkannya. Betul. Wa yauma yamut, Iya. dan pada hari diwafatkannya. Ya. Wa yauma yub'atsu hayya, dan pada hari dibangkitkannya hidup kembali. Oke, mangga bade nunjuk saha. Ibu Bu Emma atuh. Bu Emma, mangga Bu Emma. Bu Emma monitor. Bu Emma. Oh, nunjuk. Iya, iya. Oh, iya. Ada melilir deh. Tamas. Mangga Bu Emma. Ya, assalamun alaihi, dan kesejahteraan bagi dirinya. Yauma wulida, Iya. pada hari dilahirkannya. Wa yamut, dan pada wafatnya. Wa yauma yub'atsu hayya, Ya. dan hari dia dibangkitkan hidup kembali. Oke, bade nunjuk saha Bu Emma. Ibu, tadi aku lihat banyak ibu, siapa? Ada Ibu Yuyu, itu siapa? Bu Yuyu bade. Insyaallah. Mangga Ibu Yuyu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamun alaihi, dan kesejahteraan bagi dirinya. Betul. Wulida Yauma. yauma wulida, Ya. pada hari lahirnya. Betul. Yauma yamutu, pada hari wafatnya. Iya. Wa yauma yub'atsu hayya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Oke. Ibu Yuyu bade nunjuk saha. Kakang Jihad. Ah, Kang Jihad. Jihad. Tadi surat berapa punten Pak? Surat 19 ayat 15. Surat Maryam ayat ke-15 ya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu, dan kesejahteraan Iya. alaihi yauma. Alaihi dulu apa ya alaihi? Oh, alaihi bagi dirinya. Betul. Lanjut. Yauma wulida, Iya. itu pada hari yauma wulida, pada hari wafatnya. Wulida bukan wafat. Pada hari ya, Pak. Pada hari wulida lahirnya. Oh iya, pada hari lahirnya. Iya, lanjut. Wa yauma, pada hari mauta. Yamutu. Yamutu. Iya. Yamutu. Pada hari wafatnya. Betul. Yauma yub'atsu hayya, Ya. dan pada hari dibangkitkan hidup kembali. Oke. Masih ayahnya nggak Boji Dewi asa namanya.
kita tadi kalagung wae. Bu Haji Dewi cenah. Cacan. Oh kata Bu Haji Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamun alaihi, dan kesejahteraan bagi dirinya yauma wulida, pada hari lahirnya, yauma yamutu, dan pada hari wafatnya, wa yauma yub'atsu, dan pada hari dia dibangkitkan, hayya, hidup kembali. Oke, alhamdulillah. Oke. Saya kira untuk terjemah Labdiyah dicukupkan ya, paling tidak minimal apa yang tadi dibaca ada gambaran dari terjemah Labdiyah. Ya. Nah, sekarang kita masuk sedikit ke penjelasan. Ya, disimak, kalau memang nanti ada dialog atau pertanyaan kita langsung aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tema hari ini adalah perjalanan menuju akhirat. Sebenarnya ini lanjutan dari lanjutan dari pembahasan dulu ya, bahwa manusia itu, perjalanan hidup manusia itu ada 3 fase katanya. Fase yang pertama adalah fase di mana manusia itu dimintai janji ya dulu, yaitu terjadinya di alam rahim ya, atau disebutnya alam ruh. Itu di dalam surat 7 172 itu dikatakan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah engkau mengakui bahwa aku ini Tuhanmu? Setiap calon manusia mengatakan bala syahidna. Nah, itulah manusia, yaitu ketika di alam rahim. Jadi di alam ruh manusia itu dimintai perjanjian ya. Lalu di situ di surat 1678 ya, Allah mengatakan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu akhrajahu mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah lah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, maksudnya dari perut itu di alam rahim. La ta'lamuna syai'a, manusia itu tidak tahu sedikit pun tentang apapun ya. Wa ja'ala lakum syam'a wal absara wal afidah, kemudian aku jadikan pendengaran, penglihatan dan juga pemikiran. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan engkau menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, itulah yang dimaksud dengan fase yang kedua, yaitu manusia dilahirkan, yaitu ada di alam dunia ya. Nah, baru masuk kepada fase yang ketiga, yaitu kemarin sudah dibahas kullu nafsin da'iqatul maut. Itu waktu kalau nggak salah berbicara tentang siapa sih orang yang beruntung, siapa sih orang yang menang yang dimaksud. Nah, ya, pembahasan yang kemarin ya, yaitu adalah dalam Quran surat 385 itu dikatakan kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap manusia itu pasti akan merasakan kematian ya. Wa man zuziha 'anil nar faqad faza, katanya. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, faqad faza, maka sungguh dialah orang-orang yang beruntung. Dia orang-orang yang menang. Nah, itulah gambaran hidup di dunia. Berarti orang yang dijauhkan dari api neraka itulah orang yang akan beruntung. Nah, perjalanan hidup dunia fase yang kedua yaitu adalah fase di mana manusia punya kewajiban, punya tugas. Tugasnya tidak lain adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk ibadah. Jadi manusia, pokok dari hidup manusia adalah ibadah ya. Juga sempat dibahas tentang orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Siapa orang yang mendapatkan kemenangan? Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib ya, wa yuqimuna shalah, yang mendirikan salat dan juga yang menafkahkan sebagian harta. Oh, berarti fase yang kedua adalah ibadah. Artinya alam dunia. Jadi bukti janji manusia itu adalah siap menjadikan Allah sebagai Tuhannya, dibuktikan dengan menjalankan kehidupan dunia adalah ibadah. Karena ibadah sebagai bukti bahwa itu adalah Allah yang harus disembah. Nah,
Kita masuk kepada fase yang ketiga yang disebut dengan perjalanan menuju alam akhir. Kematian menjadi pintu awal, ya. Ingat bahwa kematian itu bukan akhir dari sebuah permasalahan, atau kematian itu bukan akhir dari sebuah kehidupan. Justru kematian itu adalah awal kita akan menuju kepada sebuah kehidupan yang hakikiyah. Nah, inilah cara pandangnya orang banyak yang sebutlah yang keliru dalam hal ini. Seolah-olah kematian itu mengakhiri setiap masalah. Kematian itu mengakhiri dari kehidupan. Menurut hemat saya itu salah, menurut hemat saya. Justru kematian itu adalah awal kita akan mendapatkan sebuah permasalahan. Karena permasalahan yang hakikatnya adalah nanti di akhirat. Kalau kita tidak bisa menjawab permasalahan-permasalahan atau pertanyaan alam akhir, disitulah kita akan mendapatkan masalah yang sebenarnya. Kalau kita mendapatkan masalah di dunia, itu sebenarnya perjalanan hidup manusia dalam melatih untuk menjawab masalah nanti di akhirat. Gitu. Ketika kita menghadapi permasalahan, bagaimana mendidik anak, bagaimana membangun rumah tangga, bagaimana menjadi seorang guru yang baik, menjadi seorang suami, istri, anak. Semua permasalahan hidup itu itu sebenarnya adalah perjalanan menuju latihan bagaimana kita untuk menjawab nanti permasalahan yang sebenarnya. Jadi kematian itu adalah justru awal kita akan menghadapi sebuah permasalahan yang sebenarnya. Kematian itu adalah pintu awal menuju kehidupan. Ya, kehidupan yang sebenarnya, kan gitu. Banyak orang yang menurut saya salah dalam cara pandang. Buktinya apa? Banyak orang yang frustasi ketika menghadapi masalah, rumit, apa dan sebagainya. Sehingga dia tidak kuat menghadapi beban itu, maka dengan pendek pikiran dia mengakhiri kehidupannya dengan bunuh diri misalnya. Atau apa dan sebagainya. Nah, itu cara pandang yang salah. Artinya justru kematian itu awal untuk mendapatkan kehidupan. Awal untuk kita akan menghadapkan masalah. Nah, hari ini justru sedang menjawab. Nah, itu bedanya. Bedanya sekolah dengan kehidupan tuh begitu. Hari sekolah mah diajar heula nya. Diajar, engke aya ujian, ya. Aya ujian, ketinggal dijawab. Justru kehidupan mah apa? Sekarang tuh kita sedang menulis jawaban. Jadi hidup itu adalah jawaban nanti di akhirat. Jadi pertanyaannya kita sudah tahu. Tanya kan kita sudah dibocorkan oleh para ahli keterangan. Nanti di alam kubur ada pertanyaan, man rabbuka wa imamuka. Kan ada nanti pertanyaan itu. Ya. Kita sudah tahu pertanyaan itu. Sekarang hidup kita itu sedang mengukir, membuat sejarah hidup untuk menjawab pertanyaan nanti yang pasti datang. Karena ayo ujian mau orang tak apa, angke nanya naon. Ayeuna diajar heula. Nah, pas di ujian bisa jadi naon diapakeun keluar bisa henteu. Tapi yang namanya kehidupan, ujian nanti engke di akhirat, itu pasti pertanyaannya sudah ada. Ya, man rabbuka senah. Nanti di alam kubur, siapa Robmu? Maksudnya apa? Rob itu artinya mengatur. Berarti apa? Siapa yang mengatur hidupmu? Ya, hari ini kita sedang menjawab, betul nggak hidup kita orang teh diatur ku Allah, atau hidup orang mawa karab sorangan, atau kumaha dan sebagainya. Kita sedang mengukir jawaban. Ya gitu kan, hari ini tuh kita sedang mengukir jawaban. Seperti apa jawaban kita? Ya seperti yang kita jalani hidup ini, gitu kan. Nah, Quran itu memberikan gambaran, oke, di akhirat atau kini dan sebagainya. Allahu la ilaha illa huwa. Makanya Allah tegaskan dalam ayat surat 4 ayat 87 apa? Allahu la ilaha illa huwa. Allah, ingat Allah la ilaha illa huwa. Tidak ada ilah. Ya, ilah teh ya lo bahasa kita Tuhan. Kalau menurut saya ilah itu ada 3 pemahamannya. Satu, al ilahu huwa al mahbub, yang dicintai. Al ilahu huwa al ma'bud, yang disembah. Al ilahu huwa al mutma'annah, yaitu yang menenteramkan. Nah, itulah ilah. Ya. La hubba ilallah, tidak ada kecintaan kecuali hanya kecintaan kepada Allah. Artinya apa berarti?
Sesuatu yang kita cintai, apakah itu barang, apakah itu anak, apa itu harta, apakah itu jawaban, itu semuanya dilantaran dasarnya karena Allah. Jadi kalau lantaran karena Allah, ingat kata pepatah ya, pepatah Nasoihul Ibad mengatakan apa? Apa itu? Masyita. Silakan kau hidup sesukamu katanya. Fa innaka mayyit katanya. Tapi engkau suatu waktu engkau akan jadi mayit katanya. Hubba masyita katanya. Silakan engkau cintai apa saja, harta, tahta, wanita, kekayaan, apa silakan kau cintai. Fa innaka muparrikuhu. Tapi ingat, suatu waktu apa yang kau cintai akan engkau berpisah dengannya. Wa'mal katanya, masyita. Silakan engkau berbuat sesukamu katanya. Fa innaka mujiyyu. Tapi ingat, setiap apa perbuatanmu itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, gitu kan ya. Nah, ini ditegaskan, yaitu namanya ilah. Jadi ilah itu berarti sama dengan begini, Allahu. Allah itu adalah la ilaha illa huwa, tidak ada yang dicintai kecuali Dia. La ilaha illa huwa, tidak ada yang disembah kecuali Dia. La ilaha illa huwa, tidak ada yang menenteramkan kecuali dengan ketentraman dari Allah. Kan gitu ya. Bukan harta yang menenteramkan, bukan keluarga yang ini, bukan anak yang tapi Allah yang menenteramkan. Nah, itu ditegaskan. Apa katanya? Ingat katanya, la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fi. Ya, ingat, Dia Allah pasti akan mengumpulkan kalian semua, yaitu nanti pada hari kiamat. La raiba fi, yang tidak akan terjadi keraguan akan terjadinya. Ya. Makanya di surat 22 ayat 7, ya surat Al-Hajj ayat 7 dikatakan apa? Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wallahu yab'asu man fil kubur. Kan gitu. Wa anna sya'ah, dan sesungguhnya hari kiamat itu atiyah, pasti datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Engkau jangan sekali-kali meragukan terjadinya hari kiamat. Wallahu yab'asu man fil kubur, dan ingat, Allah akan membangkitkan seluruh manusia yang ada di dalam kubur. Aneh ya. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fiha katanya. Dia Allah pasti akan mengumpulkan kamu nanti di hari kiamat. Maksudnya begini. Ya. Wa man asdaqu minallahi hadisa, siapa yang perkataannya lebih benar daripada Allah? Nah, berarti dalam hal ini Allah nantang ya ka urang. Ya. Sok saha nu benar perkataannya selain pada Allah. Manusia banyak orang yang pintar, orang yang profesor, guru besar apa dan sebagainya. Kalau tidak bersandar kepada Allah, ya itu perkataan yang benar itu datangnya dari Allah. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 147 kan begitu. Kan katanya, al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin, bahwa yang namanya kebenaran itu datangnya dari Allah. Janganlah engkau sekali-kali meragukannya, kan itu. Allah pasti akan mengumpulkan kamu nanti di hari kiamat. Nah, jadi kiamat itu adalah peristiwa yang sangat besar. Jadi kiamat itu kalau para ulama mengatakan bagi dua ya. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Apa kiamat sugro? Kiamat sugro itu yang kita sebut dengan kematian. Ya. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut, itulah yang dikatakan kiamat sugro. Tapi yang dimaksud dengan kiamat kubro adalah hancurnya seluruh yang namanya makhluk masih wallah kecuali Allah. Itu namanya kiamat kubro. Banyak Quran mengatakan ya. Halo, kayak kedap. Betul. Ya. Dihanetan heula. Al-Quran juga sering mengatakan, contoh surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, hari kiamat katanya. Ya, Mal-Qari'ah. Apa itu hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farosil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil mangfus. Kan gitu ya?
Jadi hari kiamat itu adalah yauma yakunun nasu kal farosil manusia itu berterbangan bagaikan anai-anai. Duh, kebayangnya manusia halibar gitu nya ku angin gitu kan, saking besarnya angin. Terus apa? Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Oh, gunung-gunung halibar. Aduh, kebayang. Ya. Gunung bisa hibar. Berarti begitu dahsyatnya hari kiamat. Ya. Bahkan digambarkan ayat lain apa? Idza zilatil ardu zilza, lah apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Idza zilatil ardu zilzal wa akhrajatil ardu asqalaha, dan apabila bumi ya akhraja mengeluarkan isi perutnya. Bayangnya no aya di jero bumi teh naon? Aya magma, aya lahar, aya no, semua isi perut keluar. Sebenarnya tanda-tanda itu sudah diperlihatkan oleh Allah ya. Tanda-tanda yang kecilnya artinya kemarin-kemarinnya anu ku orang dianggap terhebat ya, dulu ada tsunami tahun 2004 kalau nggak salah ya, 2004 yaitu tsunami Aceh, bahkan di beberapa negara kan. Itu begitu dahsyatnya ya. Jadi air laut seolah ditumpahkan ke darat, ribuan orang meninggal. Dulu juga terjadi ya, yaitu 1883 pecah atau meletusnya gunung Krakatau. Gunungnya meletiknya. Tapi kalau Allah menghendaki pecah itu, bahkan debunya sampai ke Jepang nggak masalah ya. Zaman hari tete abdi ke SD dah lah, SD. Kok 18? Eta mah Gunung Galunggungnya. SD mah Gunung Galunggung atau Pauso. Udah ge emot kemeh eta mah. Ya tadi sami Gunung Galunggung ge sami nya. Meletusna Gunung Galunggung eta abdi ngalaman usum debu eta teh. Nah, 82. Tahun sabaraha teh? 82-an. 82 nya. 7 SD ya, kelas 3-an. Pokoknya abdi teh can sakola dah 4 tahun. Ai nuju ngarang Ya kan abdi ngerakeun ya ini gitu. Oh nya tuh. Sip lah. abdi nu ngalaman mah kan SMP kelas 2 tuh. Soalnya abdi abdi nuju sekolah di Tasik tuh. Abdi mah terus SMP Ustaz nu kan tos aya tuh. Abdi mah tos tunangan. Tuh gitu. Tuh kan. Cicil bisa senior lagi tuh. Iya. Macan ayaan. Ya, aritanya dokai Gunung Krakatau mah da abdi mah ngadangu kisah cerita bahkan di filmnya aya dulu. Senamanya begitu dahsyat lah kejadian itu. Bahkan mungkin Ibu coba ada peristiwa film ini nih apa yang terjadi di mana gitu ya. Jadi gunung meletus, ya, saking panasnya hawa katanya orang tuh sampai jadi batu. Terus hujan batu, saya tuh lupa ya. Itu terjadi itu, ya. Itu can kiamat besar gitu kan ya. Ya, yang kemarin mungkin lah Palu kalau nggak salah ya. Kan banyak cerita juga ya. Abi ningali filmna eta mah data ngalaman manteu gitu nya ningali filmna. Maksudnya kan kita pada tahu ya. Jadi seolah tanah bergeser gitu kan gitu ya. Bahkan rumah ya gitulah. Itu kan kejadian Palu juga lumayan hebat gitulah gitu kan. Belum lagi yang kemarin mungkinnya yang tidak terasa lah ya. Padahal iku Allah nya lumpur lapindo kayak gitu ya. Kecil beletup itu ternyata atau isi perutnya kalau luar gitu kan sampai ya gitulah. Artinya tanda-tanda itu sudah diperlihatkan oleh Allah gitu ya. Tanda itu tuh supaya apa? Ya supaya manusia itu ingat hiji waktu mah aya nu leuwih gede kegiatan ieu teh kegiatan apa? Kejadian ini teh gitu kan. Itu yang dimaksud dengan hari kiamat gitu kan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma sampai apa katanya? Manusia mengatakan aya naon ieu cenah gitu nya. Wa qalal insanu malaha. Yauma idil tuhaddisu ahbaruha bi anna rabbaka auha banyak kejadian. Itu contoh di surat Al-Zalzal. Intinya kejadian itu teh pasti terjadi. Nah,
La yajma'annakum ila yaumil qiyamah wa anna sya'ata atiyatun la raiba fiha wallahu yab'atsu man fil kubur. Nah, Allah akan membangkitkan seluruh manusia di alam kubur. Sebutlah tiupan trompetnya sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat Israfil, terjadilah kiamat kubro. Seluruh yang namanya makhluk, semua yang namanya makhluk masih wallah, selain Allah semuanya hancur, semuanya mati. Ya. Jadi tidak ada yang tersisa, termasuk malaikat Israfil juga. Artinya malaikat Israfil. Nah, dari itu Allah menghidupkan kembali malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua. Ah, itulah yang terjadi dengan istilah yub'atsun. Allah akan membangkitkan. Jadi seluruh manusia itu dibangkitkan. Ya, dibangkitkan oleh Allah. Ada yang kakinya di bawah, kepalanya di atas, kan itu kan? Nyata mah aya nanya. Maksudnya kepala, iya benar ya, kepala di atas, kaki di bawah. Kepala di bawah, kakinya di atas. Adanya manusia yang wajahnya putih keberiburuan, ada yang putih berseri, berbagai gambaran. Artinya seluruh keadaan manusia saat itu kabayang merenya hiji tempat anu kakara dikunjungi culang cileung gitu kan, neangan batur, neangan dan saat itu seluruh manusia ibaratkan manusia dalam keadaan tenggelam katanya. Manusia itu dalam keadaan tenggelam. Kumaha orang titeulem. Berarti butuh apa? Sok. Kang Jihad itu telem apa? Titelem. Titelem teh naon? Tenggelam. Tenggelam Kang Jihad. Wajirina apa lu Sunda? Jadi titelem teh tenggelam Kang Jihad. Orang tenggelam itu butuh apa? Tidak ada yang dibutuhkan kecuali pertolongan. Istilah kita yang namanya syafaat. Semua manusia pasti butuh syafaat ya. Matahari semakin mendekat, orang pada kepanasan, orang kehausan. Ayeuna ge matahari dengan jutaan cahaya katanya jaraknya geus begitu panas, ngadeukeutan ya. Semua pada kehausan. Allah menyediakan di situ ada telaga namanya telaga Al-Kautsar. Itu telaganya para nabi. Hanya orang-orang yang beriman yang bisa mendekat, bahkan meminumnya. Ketika sudah meminum telaga Al-Kautsar, semua orang pasti tidak akan kehausan selama-lamanya. Nah, itu pertolongan Allah. Setelah itu apa? Ketika Allah sudah membangkitkan, semua itu akan berbaris ya. Kebayangnya sejak Nabi Adam sampai hari kiamat semua dikumpulkan. Tidak. Betul apa Ustaz? Betul cai. Ya. Ya. Cai neng. Gitu. Iya. Jeung cai geuleunya jeung baso mun aya mah silver queen. Orang cau cau cai cau gitu biasa. Aya ieu super kuina nya. Caina teh aya jadi kaselek. Jadi kaselek eta teh. Ya. Oke. Ada waktu 15 menit lagi ya. Aduh punten ya. Jadi di dalam surat 17:71 dikatakan yauma kulla unasim yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Itu dalam surat Al-Isra ayat 71 katanya. Ingat, suatu hari unasim setiap manusia nad'u akan dipanggil bi imamihim dengan para pemimpinnya. Itu ngagimbung, Bu. Untuk nyari-nyari Bu, ngagimbung eta teh barisnya. Setiap manusia akan dipanggil dengan pemimpinnya. Ke Fir'aun merenya dengan bala tentaranya ke Nabi Musa, ke Nabi Iyo, ke Nabi Muhammad. Kayak orang jeung saha? Ya. Orang di bawah pimpinan siapa? Orang ke kakak di bari. Ya.
Oh, da abi mah umat Rasulullah Nabi Muhammad. Ya, berarti baris dengan umat Nabi Muhammad. Tinggal pertanyaan. Ya, apa pertanyaan? Nah bener, ayeuna hirup orang di dunia nurut ka Nabi Muhammad, tak tinggal eta we jawabanna. Bener kayak orang berdiri dengan Nabi Muhammad bareng kan gitu nya. Nah, jawabannya hari ini kan gitu ya. Kita sedang mengukir jawaban bahwa saya umat Rasul kan gitu ya. Nah, dari situ apa? Lalu manusia akan menghadapi yang namanya ya tadi dibangkitkan berada di padang mahsyar ya. Padang yang sangat luas ya, tadi keadaannya kehausan apa dan sebagainya. Nah, dari situ manusia itu akan dihisab. Yang itu di alam hisab. Artinya alam hisab itu ditanya. Nah, pertanyaan di alam hisab yaitu apa? Yaitu tentang sholat ya. Awalu yuhasabu fi yaumil qiyamah as-sholah. Pertama kali dihisab nanti di akhirat manusia adalah tentang sholat. Kalau di alam kubur itu manusia akan mendapatkan pertanyaan alam kubur. Yaitu apa? Yaitu tentang keimanan, tentang akidah. Siapa Robmu, siapa man robuka wa imamuka wa nabi. Itu tentang akidah, itu tentang iman. Beres tidinya tentang kehidupan. Ya, tentang syariat. Pertama kali dihisab yaitu tentang sholat. Lamun sholatnya beres, insya Allah bakal beres. Lamun sholatnya teu beresnya, kau mau nutara sholat yang geus puguh eta mah kan gitu nya. Dihisab. Setelah dihisab, dimizan. Ya. Lebih kecil lagi dimizan. Dimizan tuh ditimbang, ya. Terus dihisab, dimizan. Dimizan teh naon? Jadi ditimbang berat mana amal baik dengan amal buruk. Lamun aya amal buruk anu can ditobatan berarti aya kecatatan di akhirat. Lamun ayeuna aya amal baik ya amal buruk tapi geus ditobatan berarti geus dihapus. Moal aya ke di akhirat. Di mizan. Catat pokoknya sekecil apapun. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairai yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarrai yarah. Nu leutik, nu baik, nu goreng sekecil apapun bakal ditimbang ke. Sakeprul ge bakal ditimbang ya. Ya merenya aya amalan cenah nu di dunia sanajan urang geus maot tapi ngocor terus naon amalana? 1 sedekatun jariyah, 2 ilmin yun tapau ibu kang jihad gaduh ilmu nate dimangpaatkeun dijalankeun jeung diajarkeun. Nu katilu naon? Waladun sholihah yad'ulahu yaitu ngagaduhan anak soleh anu senantiasa ngadoakeun orang tua. Ada abdi mah teu gaduh putra tiasa bu urang masian naon masian ka panti asuhan ka anak yatim dan sebagainya sok ke urang dididik eta teh bakal ngocor ka akhirat sanajan urang geus maot teh kaburatkeun timbangan ge. Itulah alam mizan bu. Jadi alam mizan itu alam di mana manusia itu akan ditimbang seluruh amal perbuatan. Sok ti ayeuna lamun aya amal goreng geuwat dirobah, geuwat ditobatan. Moal supaya naon? Supaya ke catatan ditimbang moal aya eta teh, catatan eta teh. Tah amal kebaikan mah kudu ditingkatkeun kan gitu nya. Lah tidinya naon? Nah, semua manusia akan berjajar ya, berjajar. Jadi kalau dalam kitab lain mah dikatakan setelah ditimbang manusia itu akan berjajar seolah-olah berada di tepi jurang. Kabayang berenya orang aya di sisi jurang ya. Ningali ka handap ngaluang, nu aya naon seuneu ngabebela, ngabebelanya bener ya. Ngabela-bela, ngabebela. Menyala-nyala lah gitu nah bahasa Sunda. Ngagolak lah. Banyak seuneu ngagolak. Seuneu menyala-nyala. Ngababala. Ini bener ngababala. Oh. Jadi kahanap teh ngalowang geus dihanap teh aya seuneu ngababala, seuneu yang menyala-nyala. Urang tanya sebenarnya aya nu hirupna nu geus tara salat, geus berbuat maksiat, hese tobatna eta teh naon cenah? Nya ditah lumpat nya naon mun urang mah digusur ku malaikat aya nu sebutna malaikatuz zabaniyah. Malaikat Zabaniyah teh anak buahna malaikat Malik. Jadi malaikat Malik itu penjaga neraka. Oke, jadi engke
Di neraka tuh aya malaikat-malaikat anak buah nanti aya zabaniyah. Jadi diseret manusianya di tepi ka jurang neraka geus dinyatanya naonnya bari hina merenya bari hina dijejak eta ku malaikat disuntrungkeun cenah gebrus ka alam neraka nu aya seuneu kan. Naudzubillah eta. Kan manusia itu akan menghadapi yang namanya sirat. Alam sirat. Sirat teh naon? Nya sirat teh ibarat sebuah jembatan ya yang menghubungkan kepada surga atau neraka. Jadi di bawahnya teh api itu di atasnya itu surga, tadi dihubungkan ku sirat, sanggeus di mizan manusia akan melewati sirat. Konon katanya ada yang mengatakan sirat itu seperti rambut dibelah 7. Ya, mangga angan abi teh teucan mendak keterangan nama. Yang jelas sirat itu adalah jembatan yang menghubungkan surga dan neraka. Aya nu lumpangna secepat kilat, bret, nyampe. Aya nu lompatna secepat, pas deglogi ka surga ti kosewat kubrus ta ka neraka. Aya nu lompatna kateuyeut, dugi oge. Aya nu lompatna kan istilahna mah lompat cicing, gurawil naik deui, ti kosewat naik deui, dugi oge. Aya nu karek selek kana sirat gobrak aya di sebagainya. Berbagai macam. Kapan itu kita melihat seperti apa perjalanan kita di sirat? Hari ini kita sedang menggambarkan. Ya, makanya orang minta ihdinas siratal mustaqim kan gitu nya. Tah ayeuna teh urang keur mengukir, urang teh keur gugurawilan itu di sirat teh, urang teh keur lompat, urang teh keur cingogo, urang teh keur naon tah ieu urang di sirat. Ih gambaran ayeuna hirup ayeuna. Nah, di akhir yaitu manusia akan menghadapi yang namanya pembalasan hakikiyah, pembalasan kholidina fiha abadan, yaitu kekal di dalamnya. Sub ke surga, ya udah, dia kekal di dalam. Sub ke neraka, ya udah, dia akan kekal di dalamnya. Ya. Orang-orang musyrik adalah orang yang masuk ke dalam neraka yang tidak akan pernah diangkat-angkat. Ya udah. Dan orang-orang yang beriman itu pasti akan masuk surga. Tapi kalau dia punya kemaksiatan yang belum ditobati, ada catatannya ditimbang, dia akan masuk neraka dulu. Setelah bersih dia akan diangkat masuk ke surga. Nah itu mungkin gambaran perjalanan kehidupan akhir. Lalu di ayat akhir apa katanya? Di surat Maryam ya, surat Maryam tadi kan? Surat Maryam ayat 15 apa? Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Kan gitu. Ya. Wassalamun, semoga engkau selamat. Yauma wulida, dikala engkau lahir. Artinya dikala engkau dikubrakan ke dunia. Ya, maksudnya selama di dunia. Semoga engkau dalam keadaan selamat. Wa yauma yamut, dan semoga engkau selamat dalam keadaan engkau dipanggil, diwafatkan. Husnul khotimah wa yauma yub'atsun, dan pada hari engkau dibangkitkan, artinya akan menghadapi alam-alam yang tadi disebutkan, yaitu sampai di surga atau neraka. Nah, itu doa, itu teh doa ya, doa kita. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Itu teh saya doana, ya Allah, selamatkan saya dikala engkau melahirkan saya, yaitu ketika hidup di dunia. Wa yauma yamut, dikala engkau mematikan saya, mudah-mudahan engkau dalam keadaan mematikan saya dalam keadaan husnul khotimah. Wa yauma yub'atsun, mudah-mudahan engkau selamatkan saya dikala engkau memberikan pertanggungjawaban. Nah, gitulah ya 3 ayat tadi perjalanan menuju akhirat. Mudah-mudahan aya gambaran. Ieu teh aya waktu 5 menit deui nya Kang Jihadnya. Mangga abdi nyangakeun ka Kang Jihad. Ainu ka hartos mah kitu. Mangga Kang Jihad. Alhamdulillah, tadi parantos kajian besok terus perjalanan menuju akhirat. Alhamdulillah terus parantos acara kajian perjalanan menuju akhirat. Semoga senantiasa keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Amin. Amin. Sebagai pemandu acara menyampaikan terima kasih besar-besarnya. Sebelum dia tutup, ada beberapa yang dia catat dari tadi. Kemudian pertama itu ada pertama, manakala manusia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Lalu fase kedua itu pada saat dilahirkan ke muka bumi. Lalu fase ketiga itu untuk menentukan siapakah orang-orang yang beruntung, yakni orang-orang yang beribadah dan beramal soleh. Lalu fase keempat adalah kematian, yakni awal dari pada kehidupan selanjutnya. Lalu ada juga mengenai jangan meragukan hari kiamat, karena banyak sekali ayat Al-Quran yang menceritakan mengenai peristiwa tersebut. Lalu nanti akan adanya syafaat dari Nabi Muhammad pada saat wasallam pada saat padang mahsyar. Lalu juga amalan yang tidak akan pernah putus meskipun kita sudah meninggal dunia, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Jihad sebagai pemandu acara menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Teriring doa semoga kesejahteraan, keselamatan, dan barokah dari Allah senantiasa mengiringi kita semua. Amin. Sebelum itu, marilah kita membaca doa penutup kafaratul majelis. Subhanallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Kang Jatnya, ibu-ibu hatur nuhun tos tiasa ngiring. Pak Ustad, hatur nuhun sang sadayana. Amin, sami-sami. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdi tipayun ya Bu. Kang Jat abdi tipayun. Nah, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kakang, makasih ya. Ya, sama-sama. Sehat-sehat saya. Nah.